Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Iftitaul Hairiyah akan memandu kalian dalam memahami materi fisika melalui video animasi pembelajaran yang menarik. Sebelum masuk ke materi, kalian perhatikan dulu ya video ini. Video-video tersebut adalah contoh-contoh dari perubahan lingkungan akibat pemanasan global. Oke, tahukah kalian, kita semua tinggal di bumi, rumah tempat semua harapan manusia bersandar. Tapi, kalian merasa nggak sih akhir-akhir ini kita merasa kepanasan, bahkan ketika di dalam rumah? Nah, hal ini menunjukkan bumi yang kita cintai itu sedang memanas. Kira-kira kenapa ya? Sains menunjukkan bahwa suhu bumi meningkat cepat. Tahun lalu bahkan tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Lebih mencemaskan lagi, dari 6 tahun terpanas, semuanya terjadi dalam dekade terakhir. Wah, ini bukan lagi hanya statistik, ini udah nyata. Bumi yang kita tinggali itu mengalami krisis. Naiknya suhu bumi merupakan peristiwa pemanasan global. Atau dengan kata lain, pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata bumi, terutama karena gas rumah kaca yang terperangkap di atmosfer bumi akibat aktivitas manusia. Karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan gas-gas lainnya menciptakan lapisan di atmosfer yang menjebak panas, seperti halnya rumah kaca yang sangat besar. Lalu, sebenarnya apa sih itu efek rumah kaca? Jadi gini, tahukah kamu sumber utama energi di bumi itu berasal dari matahari? Sebagian besar energi matahari ini berupa radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak yang langsung menuju permukaan bumi. Saat radiasi mencapai permukaan bumi, energi tersebut berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi dan segala isinya. Sebagian panas ini diserap oleh tanah, laut, dan daratan, sedangkan sebagian lainnya dipantulkan kembali ke angkasa sebagai radiasi gelombang panjang atau yang biasa kita kenal dengan nama radiasi inframerah. Tapi, tidak semua panas ini bisa kembali ke angkasa. Di atmosfer ada gas-gas rumah kaca seperti yang telah disebutkan tadi, ada karbon dioksida, sulfur dioksida, metana yang bertindak sebagai perangkap radiasi. Gas-gas ini menyerap sebagian radiasi inframerah dan memantulkannya kembali ke permukaan bumi. Akibatnya panas tersebut terus tersimpan di permukaan dan atmosfer yang ada di bawah bumi. Nah, inilah yang kita sebut sebagai efek rumah kaca. Sama seperti rumah kaca yang menahan panas di dalamnya. Gas-gas ini menahan sebagian besar panas bumi dan membuat suhu rata-rata tahunan bumi meningkat. Dan semakin banyak gas-gas ini di atmosfer, maka semakin besar pula panas yang terperangkap di bumi. Setiap tahun, manusia menghasilkan sekitar 37 gigaton CO2 dari pembakaran bahan bakar fosil. Ini setara dengan 6.000 piramida Giza yang memenuhi atmosfer. Kandungan gas-gas ini kini berada pada level yang tertinggi dalam kurun waktu 800.000 tahun terakhir. Pemanasan global sendiri disebabkan oleh aktivitas manusia. Di antaranya, pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Setiap kali kendaraan bermotor atau pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan batu bara digunakan, CO2 dilepaskan ke atmosfer. Kendaraan yang setiap hari kita gunakan
menyumbang emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang sangat besar. 2. Deforestasi. Kalian tahu, hutan adalah paru-paru bumi. Penebangan hutan untuk lahan pertanian atau industri melepaskan karbon yang sebelumnya tersimpan di pepohonan, dan ini meningkatkan konsentrasi CO2 di atmosfer. Dan yang terakhir adalah gas metana dari peternakan. Ternak seperti sapi menghasilkan metana, yaitu gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dari CO2. Gas ini terlepas dari kotoran ternak dan sistem pencernaan sapi. Dan ini memberikan kontribusi yang sangat besar pada pemanasan global. Efek pemanasan global sudah sangat terasa di berbagai aspek, mulai dari cuaca ekstrim hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Berikut merupakan beberapa dampak dari pemanasan global. 1. Cuaca ekstrim dan kenaikan permukaan laut. Perubahan iklim menyebabkan badai yang lebih besar, kekeringan yang panjang, dan banjir yang makin parah. Kenaikan suhu juga menyebabkan pencairan es di kutub, sehingga permukaan laut naik dan kota-kota besar di pesisir, contohnya Jakarta, beresiko untuk tenggelam. 2. Kehilangan habitat dan kepunahan spesies. Hewan seperti beruang kutub kehilangan habitatnya di kutub karena es yang mencair dan terumbu karang yang rusak akibat suhu panas mengancam kehidupan laut. Kehilangan satu spesies berarti kita kehilangan satu komponen penting dalam ekosistem. Krisis iklim ini adalah tantangan terbesar kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Jadi ada beberapa solusi penting yang bisa kita lakukan. Pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air adalah alternatif terbaik. Jika kita beralih dari bahan bakar fosil, kita bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dengan drastis. 2. Melindungi hutan dan reboisasi. Hutan dapat menyerap karbon dioksida, sehingga melindungi dan memperbanyak pepohonan itu sangat penting. Reboisasi di lahan yang rusak akan memperbaiki ekosistem dan membantu mengurangi karbon dioksida di udara. 3. Mengurangi limbah dan daur ulang. Setiap individu dapat berkontribusi dengan cara 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Reduce adalah mengurangi penggunaan sampah plastik terutama. Dan yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Dan yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang sampah. Dengan demikian, energi yang dibutuhkan untuk produksi barang baru akan berkurang. 4. Mendukung kebijakan ramah lingkungan. Banyak negara, termasuk Indonesia, mulai mengambil langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Contohnya di Solo sendiri ada yang kita kenal dengan BST. Itu adalah kendaraan umum yang berfungsi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan kebijakan ini sangat penting dalam memastikan komitmen global kita untuk mengatasi efek rumah kaca atau pemanasan global. Ayo bersama-sama menjaga bumi kita tetap hijau untuk menjaga masa depan yang lebih baik. Ingat, setiap langkah kecil menuju perubahan yang lebih besar. Terima kasih sudah menonton dan mari terus menjaga bumi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.